Alright guys, welcome back again with me Joe Ryan di YouTube channelnya Joe Ryan. Enjoy this video. Oke, so seperti judul yang kalian lihat adalah alasan kenapa sih kita udah olahraga berbulan-bulan, bertahun-tahun tapi nggak jadi. Ayo, alasannya kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apalagi yang udah bertahun-tahun. Dan ini dia ada 10 alasan kenapa otot nggak jadi-jadi menurut gue, based on my experience. Oke? So, yang pertama adalah yang pastinya overtraining. Seperti biasa gue bilang, segala sesuatu yang over atau yang berlebihan itu tidak baik gitu. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak latihan, yang ada otot kita kan juga capek ya. Ketika kita capek kayak gini, kita kerja seharian. Kita kerja 8 jam. Tapi ketika kita lembur jadi 10 jam, jadi 12 jam, kerja kita jadi maksimal atau enggak? Enggak dong pastinya, ya kan? Pasti kita makin capek banget, udah ngantuk, ya kan? Udah pikiran nggak kemana-mana. Apa yang kita kerjakan juga tidak semaksimal mungkin ketika kita lagi fresh. Sama otot juga begitu. Jadi kita kalau olahraga itu bukan berarti makin lama makin cepat jadi. 2 jam latihan makin cepat jadi. Enggak. Yang benar adalah kualitasnya. Jadi mau latihan cuman setengah jam, 40 menit, tapi kualitasnya bagus, gak masalah. Mau latihan 20 menit pun, tapi kalau 20 menit itu benar-benar serius, dengan quality yang bagus, dengan pola latihan yang pas, pasti akan jadi gitu. Jadi jangan sampai overtrain ya. Jadi konsep lama latihan itu, makin lama latihan makin cepat jadi, dan arti kata makin lama itu durasi latihannya, itu salah besar. Hati-hati, jangan sampai overtrain ya. Istirahat yang cukup, istirahat gue sebutin dong ya. di tips yang berikutnya. Udah, gak apa-apa. Lanjut ke nomor 2. Nah itu tadi ya. Ngomongin overtrain, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Yang barusan gue sebutin tadi, yaitu kurang tidur. Kurang tidur juga bisa jadi alasan kenapa badan kita, otot kita kok nggak jadi-jadi sih gitu. Karena gini, seperti yang gue sudah bilang berkali-kali juga, ya kan? Mungkin banyak yang baru denger juga sekarang, badan kita itu ketika latihan, ketika kita gym, itu dirusak otot kita, dihancurkan. Jadi konsepnya seperti tanah liat. Ketika kita mau dibentuk, harus dihancurin dulu, ya kan? Dihancurin baru kita dibentuk. Nah, dibentuknya itu adalah di saat kita istirahat. Sama sepertinya anak kecil. Anak kecil kenapa harus tidurnya lebih lama daripada dewasa? Kita makin dewasa, jam tidur kita, jam tidur malam kita itu sebetulnya lebih sedikit, lebih singkat. Orang dewasa mau tidur 5 jam juga nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kecil, wajib 8-10 jam. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu kan masa-masa pertumbuhan. Ya kan? Ketika kita sedang tidur, disitulah badan kita meregenerasi sel-sel yang rusak di saat kita istirahat. Termasuk otot, kita tuh dibentuk di saat kita istirahat. Jadi kalau kita latihan udah bagus, nutrisi udah bagus, tapi istirahatnya kurang cuy, bergadang mulu cuy, susah juga jadinya gitu ya. Jadi jangan sampai kurang tidur, apalagi anak millennials tidurnya jam 3 pagi ya, jam 4 pagi. Jangan gitu. Jadi jangan kebanyakan main handphone, jangan kebanyakan main games. Ya kan? Istirahat yang cukup. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah nutrisi tidak terpenuhi dengan tepat. Gue bilang dengan tepat ya gitu. Karena semuanya harus balance. Misalnya kalau kita mau ngomongin otot yang nggak jadi-jadi, berarti otot itu makanannya apa sumber nutrisinya? Yaitu protein gitu. Kayak mobil kita tuh bensin. Kalau misalnya mobil kita udah bagus, udah keren, tapi bensinnya nggak ada, gimana mau jalan? Ya kan? Kayak begitu, sama juga kayak kita. Kalau kita udah latihan yang sekeras mungkin, tapi makanan kita benar-benar makanan yang ngasal doang, ya nggak akan jadi juga gitu. Karena otot kita akan terbentuk butuh yang namanya protein gitu. Seberapa banyak sih protein? Kurang lebih satu hari itu 2 kali berat badan. Misalnya berat badan gue 80, ya anggap aja let's say 80 kilo deh, anggap gitu ya. Berarti gue perlu 160 gram, 2 kali berat badan dalam bentuk gram. Itu protein. Cara ngitungnya gimana? Ya, silahkan Google. Kalau mau ribet, silahkan Google. Misalnya kalian makan apa ya? Dada ayam. Dada ayam berapa sih? Nanti Google itu kan muncul tuh kira-kira protein. Jadi kira-kira aja, yaitu 2 kali dari berat badan dalam hitungan gram. Alright? Got it? Itu dia ya. Terus, and then apalagi nih? Oh, kalau misalnya karbohidrat penting nggak? Penting banget. Karbohidrat tuh jangan dihilangkan dalam tubuh karena karbohidrat itu sumber energi, ya. Jadi, walaupun kalian mau diet, tetap harus ada karbo masuk ke dalam tubuh kita. Cuma porsinya aja seberapa banyak itu yang dikurangi. Apalagi kalau badan-badan kayak gue yang kurus ceking ini aja udah di rumah aja 3 bulan. Nge-gymnya cuma home exercise, susah banget buat gede gitu, malah menciut. Karena emang badan-badan kayak gue, ectomorph itu butuh namanya kena besi, kena beban berat gitu. Jadi gue perlu juga makan kalori yang banyak kalau orang-orang ectomorph gitu ya. Jadi
Tergantung, nanti ada tips gue juga yang berikutnya, kita akan ngomongin tipe badan ya. Yang keempat adalah tidak konsisten. Olahraga itu harus konsisten. Itu harus jadi lifestyle kayak gue. Gue olahraga itu dari tahun 2008 gue mau mulainya. Olahraga dalam arti kata gym ya. Gue mulai gym, mulai bentuk badan dari tahun 2008. Sampai sekarang, percaya atau enggak, gue pernah cuman bolong, bener-bener bolong itu 2 bulan full. Pernah gue bolong. Tapi selebihnya itu gue hampir setiap hari ke tempat gym. Kalau lagi males banget, kan pasti ada bosan-bosan itu males ya. Paling cuman bolong 3 hari kayak gitu. Tapi gue pasti ke tempat gym. Cuman masalahnya sekarang ini pandemik nih, gue nggak bisa ke tempat gym. Akhirnya ya udah latihan di rumah aja. Sedangkan di rumah gue alatnya terbatas. Tapi bukan jadi alasan untuk malas olahraga. Kita harus olahraga untuk maintain aja, setidaknya tidak susut-susut banget lah. Gitu, nanti ketika gym udah dibuka, udah siap lagi gue bentuk badan lagi, gedein lagi ya. Siap. Jadi harus konsisten. Itu dia. Ada juga yang naik ke gue, latihan mendingan sekali lama atau sering tapi sebentar-sebentar. Jawaban gue simple, sering tapi sebentar-sebentar. Gitu. Karena lebih namanya konsistensi itu yang paling penting. Repetisi itulah yang paling penting ya. Itu dia. Sampai haus gua. Yang kelima, nah ini dia tadi, gua ngomongin di soal nutrisi tadi. Tidak mengenali tipe badan sendiri. Tipe badan itu ada apa sih? 3. Ectomorph, endomorph, mesomorph. Cara cari tahunya gimana? Lu sendiri yang harus cari tahu gitu. Ecto itu adalah kayak gua, tipe-tipe orang yang kurus, yang susah banget gede. Ectomorph. Yang kedua, apa tuh? Endo. Endo tuh dalam badan-badan besar gitu. Yang susah kurus tuh endomorph. Yang meso itu yang enak tuh, yang tengah-tengah. Bisa gampang gemuk, gampang kurus. Kalau kita mau latih tinggal badan cepet jadi, kalau nggak, kalau sedikit ya cepet balik lagi gitu. Jadi itu tipe-tipenya. Untuk lebih detailnya kalian bisa Google juga ya, karena kalau gue jelasin secara detail panjang lebar di sini. Nah kayak gue tadi itu, kalau kita bisa mengenali tubuh kita dengan baik, kayak gue ectomorph, gue tahu pola makan gue mesti gimana, pola latihan gue mesti gimana, kayak begitu. Kayak gue mesti makan yang banyak, kalori yang banyak setiap harinya, harus surplus kalori, dan latihan gue harus beban berat. Gue nggak bisa tuh latihan kayak cuma push up, jumping jack, terus latihan-latihan di home workout gitu, buat gue nggak akan bisa jadi gede ototnya. Jadi gue mesti ketemu besi beban berat kayak gitu. Itu kita harus mengenai tipe badan sendiri. Yang keenam, pola latihan yang monoton. Otot itu punya memori, gengs, gitu. Jadi kalau kita latihannya setiap hari, patternnya itu doang, push up setiap hari, sit up setiap hari, awal-awal mungkin akan berasa ada perubahan, tapi akan ada satu titik dia akan stuck gitu, karena otot punya memori, kayak otot udah terbiasa. Kayak gini lah, kita kalau misalnya dalam hidup kerja deh, kita di awal kerja kan, dapat kerjaan baru nih, kita excited banget, wah ini hal yang baru gue harus pelajarin gitu, bener-bener belajar banget gitu. Tapi ketika udah jalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin jadi sebuah hal yang gampang, kayak repetisi. Lama-lama kita kerjanya juga kayak males juga gitu, kayak nggak ada hal yang baru dalam diri kita aja. Jadi excitementnya berkurang dan kita tidak bisa berkembang gitu. Manusia itu berkembang kalau kita depressed, right? Kayak kita dalam keadaan yang terjepit, suatu hal yang baru, kita tertekan, biasanya situ manusia berkembang gitu. Jadi kita harus bikin pola latihan yang selalu berubah-berubah begitu ya. Jadi misalnya seminggu seperti ini polanya, 2 minggu dilakukan boleh lah, nanti di minggu ketiga berubah gitu. Mungkin kalau gym-gym terus nanti diselingin, sama gue kadang-kadang suka selingin main bola ya kan, untuk kardionya sesekali. Sekarang gue calisthenics misalnya kayak pull up kayak begitu-gitu, itu kan beda kan cara latihannya. Terus misalnya kayak main bicep, biasanya gue bicep curl, nanti gue pakai alat yang lain, gimana caranya gue modifikasi kayak gitu. Terus misalnya main chest yang pakai stick, yang pakai bar, nanti gue pakai dumbbell gitu. Jadi banyak banget variasinya. Jangan monoton latihannya. Itu bisa jadi salah satu alasannya kenapa otot kita tidak jadi-jadi. Alright, yang keenam. Yang ketujuh, gerakan yang tidak tepat atau tidak sempurna. Nah ini juga banyak terjadi. Gue suka lihat juga tempat gym ya, orang-orang latihan asal angkat. Gerakan tidak sempurna. Misalnya bicep curl, dia suka begini. Gitu. Ini goyang-goyang nih, nggak boleh. Sebetulnya harusnya usahakan bagian ini kita sikunya stop di sini, tahan. Kita benar-benar naiknya begini, maksimal ke atas. Gitu, jangan cuma begini doang, nggak akan jadi. Atau yang lama lah jadinya gitu. Lebih baik pelan-pelan, tapi benar-benar kayak maksimal gitu ototnya ya. Jadi gerakan yang tepat tuh juga kita harus tahu. Makanya kayak orang-orang suka nanya ke gue, J, kalau misalnya pertama kali ke tempat gym, gue harus apa? Gue selalu saranin kalau pertama kali ke tempat gym, kalian bisa cobain aja alat-alat yang ada di situ. Cobain, kan di situ ada stikernya tuh, cara petunjuk pemakainya. Kalian gunakan atau ikutin dengan benar gerakan-gerakannya. Jadi pelajarin alat-alatnya, gimana cara makainya. Atur nafas juga penting ya kan, kapan kita harus buang nafas, itu penting banget gitu. Gerakan yang tepat itu akan buat otot kita cepat jadi. Next, yang ke-8, kebanyakan kardio. Yes, kebanyakan kardio. Kalau tujuan kita membentuk otot, kalau dari yang kurus-kurus kayak gue,
jangan terlalu banyak kardio. Kardio itu adalah musuh utama kita sebetulnya. Jadi kardio biasa buat pemanasan aja, sesekali nggak apa-apa, jangan over kayak gitu. Ya, jadi kita itu fungsinya juga kita tahu mengenai tipe badan kita sendiri itu bagusnya di situ. Kadang-kadang orang kurus ya kayak, wah gue kardio 15 menit, 20 menit, setengah jam gitu. Terus dia main alat, oh nggak jadi ya? Ya iyalah, orang udah habis semua, badan lo udah kebakar semua. Orang kita kurus udah nggak perlu banyak yang dibakar, ya kita bentuk otot gitu. Kita kalau mau gedein badan ya harusnya di otot gitu. Jadi kita perlu balik lagi tadi ke poin yang tidak mengenali tipe badan sendiri itu juga itu penting. Kita harus penting banget buat mengenali tipe badan kita ya. Dan kalau buat yang ectomorph kayak gue, jangan kebanyakan kardio. Itu kuncinya. Yang ke-9, latihan manja. Ini juga sering banget terjadi. Ya gue juga dulu sering sih gitu di awal-awal, karena misalnya latihan 3 set atau 4 set gitu. Setiap set 12 repetisi. Let's say 12 repetisi. Angkat. Udah sampai repetisi ke-8, aduh capek. Udah mulai sakit, udahlah taruh. Gak akan jadi atuh, piye toh. Bahkan otot itu kan gue bilang tadi, kita ini akan berkembang ketika ada pressure, ya kan? Ketika kita tertekan. Sama otot juga, ketika otot udah mulai sakit, di situ malah kita harus paksa terus, akhirnya otot kita cepat berkembang. Kayak begitu. Kalau kita manja, lama jadinya lama, trust me. Gitu, kayak dulu gue ketika dari kurus banget untuk bayangin deh, gue sekarang mungkin yang belum tahu, berat badan gue sekarang lagi turun sih. Ini gue lagi 82 kilo, tahun lalu tuh 88 kilo. Dulu tahun 2008 gue mau mulai nge-gym itu di 58 kilo. Jadi gue naik 5, 6, 7, 30 kilo. Bayangin deh. Jadi gue seberapa kurusnya gue dulu. Itu 30 kilo ya bentuknya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi berseberapa kurusnya gue. Dan dulu gue bener-bener tidak memanja badan gue gitu. Kayak bener-bener gue paksa, gue push. Kadang-kadang kalau emang lo males, lo perlu cari yang namanya sparring partner. Kalau di gym kita ada sparring partner. Sparring partner juga harus yang balance sama kita, kekuatannya, angkatannya masih pas. Jadi kita bisa saling memacu, terpacu, memotivasi satu sama lain. Itu dia ya, jangan manja. Dan tips yang terakhir, yang ke-10 adalah, silahkan tulis di bawah ini. Gue pengen tahu tips dari kalian apa yang ke-10. Silahkan, gue mau mengajak kalian kasih tips kenapa sih alasan otot-otot tidak berkembang. Selain dari yang 9 tadi, kalau kalian punya experience silahkan tulis di bawah ini. Karena gue juga pengen belajar, gue pengen tahu juga apa sih kalau teman-teman gue, viewers gue, apa namanya masalahnya mereka tuh apa gitu ya. Thank you so much buat nonton, nanti pasti gue baca juga komennya. And then jangan lupa di subscribe ya. Dan juga if you like this video, comment, share pastinya. And then Instagram di follow atuh, monggo. TikTok juga monggo atuh di follow. Terima kasih ya sudah nonton dan ikutin gue sampai saat ini. Always be careful, coach your best. See you next video. Stay safe guys. God bless you.